Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang cara membuat sitasi dan bibliografi di Microsoft Word. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui definisi dari sitasi dan bibliografi. Sitasi adalah referensi ke sumber yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Sitasi merupakan cara kita memberikan informasi kepada pembaca bahwa bagian-bagian tertentu dari tulisan kita berasal dari sumber yang ditulis oleh penulis lain. Tujuan sitasi adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap karya tulis orang lain dan untuk menghindari plagiarisme. Sedangkan bibliografi adalah daftar pustaka yang mendeskripsikan sebuah buku atau karya tulis ilmiah yang meliputi nama penulis, judul, tahun terbit, volume, dan informasi terkait lainnya. Oke, di sini saya ada dua buah kutipan ya. Yang pertama contoh kutipan dari buku, kemudian yang kedua contoh kutipan dari jurnal. Kita akan coba mensitasi dua kutipan ini. Oke, caranya yang pertama kita aktifkan atau klik di bagian akhir dari kalimat kutipan tersebut. Ini saya klik di sini. Kemudian kita ke tab menu references. Di situ ada insert citation. Kemudian klik add new source. Kemudian kita pilih tipenya. Di sini ada type of source-nya, ada beberapa pilihan ya, ada buku, ada book section, ada jurnal dan lain sebagainya. Nah, karena kutipan pertama ini adalah buku, kita pilih yang book. Oke, kemudian tinggal kita isikan di kolom-kolom yang tersedia. Yang pertama itu author. Di sini kita isi author atau penulis ya. Di sebelah kanan itu ada button edit. Klik aja button edit. Kemudian kita masukkan nama-nama penulis dari Sutojo ya. Jadi di sini ada last, ada first, ada middle. Nama belakangnya Sutojo. Kemudian nama depannya T. Kemudian klik add. Masuk ke penulis kedua, namanya Edi Mulyanto. Jadi nama belakangnya Mulyanto. Kemudian nama depannya Edi. Kemudian klik add. Kemudian penulis ketiga namanya Vincent Suhartono. Jadi kita ketikkan Suhartono di nama belakangnya. Kemudian nama depannya adalah Vincent. Kemudian klik add. Kemudian oke. Kemudian di sini ada bagian title ya, judul. Kita ketikkan judulnya kecerdasan buatan. Kemudian ini tahun. Ini buku tahun 2011. Kemudian ada city, sini kota ya. Kota Yogyakarta. Kemudian publisher. Publishernya penerbit Andi. Nah, setelah selesai klik OK di sini. Oke, otomatis di sini dia akan muncul nama pengarang dari buku tersebut. Ya, contoh kutipan yang kita ambil. Itu nama penulis pertama dan tahun. Nah, di sini kita bisa ubah ya. Jadi tergantung dari tipenya atau stylenya. Di bagian tab menu references tadi juga di dekat insert citation tadi, di situ ada style. Yang kita gunakan ini adalah style dari Harvard. Di sini bisa kita ubah ya. Jadi tergantung keinginan kita gitu. Yang biasanya paling sering digunakan itu 3 ya. Yang pertama itu ya Harvard, kemudian ada APA, kemudian IEEE. Nah, saya contohkan yang APA. Kalau APA, dia semua nama penulisnya ditampilkan, tapi hanya nama belakang. Ya, kalau misalnya tadi nama penulis pertama adalah Sutojo, kemudian Edi Mulyanto, kemudian Vincent Suhartono, yang ditampilkan adalah nama belakangnya dari ketiga penulis dan tahun. Itu kalau style dari APA. Kalau Harvard tadi, dia hanya penulis pertama. Jadi penulis kedua, ketiga dan seterusnya itu disingkat dengan et al di sini ya. Kemudian di sini tahun.
Kemudian satu lagi yang sering digunakan itu IEEE. Kalau IEEE dia hanya berupa angka saja. Nah, jadi angka 1 misalnya nanti ini siapa gitu. Di daftar pustakanya nanti di situ dijelaskan siapa nama penulisnya, judul dan lain sebagainya. Oke. Sini saya contohkan yang tipe atau style Harvard aja. Oke, jadi nama penulis pertama, sisanya itu et al, kemudian tahun. Oke, itu untuk mensitasi dari sebuah buku. Kemudian yang kedua, sini ada kutipan dari jurnal. Kita akan coba mensitasinya juga. Caranya sama ya, aktifkan aja atau klik di bagian akhir dari teks. Kemudian dari tab menu references, kita klik insert citation, kemudian add new source. Nah, sama seperti tadi, cuman tab of source-nya diganti. Kalau tadi book ya, atau buku, kalau yang sekarang ini jurnal ya, jurnal artikel. Klik aja jurnal artikel. Nah, kemudian di sini ada author, kita klik edit. Oke, di sini saya menggunakan jurnal ya, jurnal dengan 3 author ini. Nah, di sini tinggal kita ketikkan aja nama masing-masing autornya. Nama belakangnya Wahdi, kemudian nama depannya M, kemudian nama tengahnya Rifki. Kemudian nih di add. Oke, kemudian nama penulis kedua Syaputra, nama depannya Dinur. Klik add. Kemudian untuk penulis ketiga kita ketikkan juga nama belakangnya Ginting, kemudian nama tengahnya Hafiz Nanda. Oke ya, kalau lebih dari 3 suku kata, nama tengahnya berarti yang dibuat banyak ya. Untuk last sama first-nya itu tetap 1 suku kata. Kemudian klik add, kemudian di oke kan. Oke, kemudian untuk title artinya judul ya. Judulnya ini dimasukkan. Ini saya copy aja coba. Oke, kemudian untuk nama jurnal biasanya ada di bagian atas ya. Di bagian atas jurnal itu biasanya lengkap informasinya. Nama jurnalnya adalah Jurnal Infocom. Kemudian situ ada tahun. Ini tahun 2020. Kemudian di sini ada halaman ya. Halaman di bagian bawah biasanya ada halaman ya. Ini halaman 1 sampai halaman 6. Jadi dibuat 1 sampai 6. Halaman 1 strip 6. Kemudian volume. Ini volume 9 ya. Volume 9. Kemudian ada isu di sini. Isu itu seperti ini, nomor sama ya. Isu itu adalah nomor 1 di sini, atau isunya adalah isu 1. Udah selesai, kemudian klik oke. Sama seperti kutipan dari buku ya. Kalau penulisnya lebih dari 2, yang artinya 3, 4, 5 dan seterusnya, dia hanya penulis pertama aja yang dimunculkan. Sisanya dibuat et al, kemudian tahun. Karena ini menggunakan style dari Harvard. Oke, selesai untuk citasi. Kemudian tinggal kita buat bibliografinya ya, atau daftar pustaka. Caranya dari tab menu references masih sama. Kemudian di situ ada bibliografi. Klik, kemudian pilih aja yang paling atas. Oke. Maka daftar pustakanya atau bibliografinya otomatis muncul. Oke, kalau sudah begini tinggal di edit aja ya. Ini bibliografinya tinggal kita ubah misalnya jadi daftar pustaka. Kemudian misalnya teksnya mau diubah warnanya atau modelnya terserah ya. Ini saya contohkan jadi Times New Roman. Kemudian warnanya hitam. Ini tinggal dibuat justify. Oke, selesai untuk citasi dan bibliografi. Nah, perhatikan di sini.
Di daftar pustaka atau bibliografinya itu nama penulisnya semua dimunculkan ya. Nah, jadi ingat, dia kalau di sitasi di bagian atas ini kita boleh hanya memunculkan satu nama penulis pertama. Kalau di daftar pustaka atau bibliografinya, itu nama penulisnya semua harus ditampilkan. Misalnya satu buah buku itu ditulis oleh 5 sampai 10 orang misalnya. Ya, jadi 10 nama itu dibuat di sini, dimasukkan. Nah, kemudian di sini ada tahun ya, tahun, kemudian judul dan seterusnya. Ini adalah informasi yang kita masukkan tadi. Oke. Sampai di sini aja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.